Hai, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat, selamat apa ya? Tergantung sih kalian dengerinnya kapan. Ya udah deh, kalau gitu selamat pagi, selamat siang, selamat sore, selamat malam untuk kalian semua. Makasih ya udah mampir di podcast aku yang kedua ini. Di podcast yang kemarin aku udah mempersilahkan kalian kalau mau request tentang bahasan di podcast aku selanjutnya. Dan ada banyak banget yang request ternyata. Cuma aku lebih memilih yang paling banyak aja. Jadi beberapa request tentang kehilangan. Kalau bicara soal kehilangan itu menyedihkan sih, karena kehilangan adalah suatu hal yang gak pernah kita inginin, yang gak pernah kita mau. Kehilangan itu adalah suatu kejadian di mana kita akan benar-benar sulit buat nerima itu. Kehilangan di sini bisa berarti banyak hal. Kehilangan pekerjaan, kehilangan teman, kehilangan keluarga, kehilangan orang tua, kehilangan barang, dan segala jenis macam kehilangan lainnya. Tapi aku lebih fokusin tentang kehilangan seseorang. Seseorang yang paling penting dalam hidup kita, yang mungkin jadi sosok yang paling berpengaruh besar dalam hidup kita. Kalau aku sendiri ngerasain gimana rasanya kehilangan sosok ayah dalam hidup, dan di usia aku yang waktu itu masih kecil banget, dimana aku benar-benar butuh kasih sayang seorang ayah, tapi kemudian Allah lebih dulu memanggil ayah aku untuk pulang, dan di situ di usia aku yang kecil itu aku dipaksa untuk menerima kenyataan dan takdir yang udah Allah tetapkan. Gak mudah banget, gak gampang buat nerima itu, karena ya namanya kita hidup sama orang yang paling kita cintai, kemudian suatu saat orang yang kita cintain itu tiba-tiba pergi, entah itu dipisahkan oleh maut ataupun jarak. Tapi itu adalah hal yang paling menyakitkan. Dulu aku ngira Allah itu gak adil, tapi setelah berjalannya waktu, setelah aku tumbuh dewasa, aku ngerti bahwa tidak ada satupun kehilangan jika tidak digantikan dengan yang lebih baik lagi. Karena setelah kehilangan ayah aku menjalani kehidupan emang dengan berat banget tanpa kehadiran sosok seorang ayah. Dan itu benar-benar pengalaman yang paling pahit yang aku rasain. Tapi setelah aku mengerti apa artinya itu kehilangan, aku bisa ikhlas, sabar. Nah, selain kehilangan orang tua, kehilangan pekerjaan juga adalah hal yang tidak pernah kita inginkan, kan? Kehilangan pekerjaan bisa disebabkan karena banyak hal. Tapi ngelihat kondisi sekarang ini, mungkin banyak orang yang kehilangan pekerjaan karena beberapa perusahaan udah mulai mengurangi karyawannya. Tapi ambil sisi positifnya aja. Kalau ngelihat situasi sekarang, kita berpikir kalau kita harusnya bersyukur. Seenggaknya kita masih sehat. Karena uang itu masih bisa dicari, tapi sehat itu susah buat didapetin. Suatu hari nanti, kita masih bisa mencari pekerjaan baru kalau fisik kita masih sehat. Tapi kalau kita udah sakit, uang juga bakal susah buat didapetin. Allah juga pasti kok bakal ngeganti dengan pekerjaan yang lebih baik lagi dari pekerjaan yang mungkin selama ini udah kamu tekunin. Kehilangan teman. Nah, kalau ini biasanya kehilangan teman itu kebanyakan hilangnya pas lagi kita susah. Bener gak sih? Jadi kalau kita nyari teman itu harus benar-benar bisa nyari teman yang mereka siap dan ada di saat kita susah juga senang. Bukan pas
kita senang dia ada, tapi pas susah, kita malah kelabakan nyari orang buat bisa nemenin kita. Sedangkan teman-teman kita udah pada ninggalin. Dan gak semua orang bisa menjadi dan mencari teman yang benar baik. Teman sejati itu benar-benar sulit buat didapetin. Teman yang jujur, teman yang setia sama kita, teman yang gak pernah ngomongin kita di belakang, teman yang selalu nerima apapun kekurangan kita sekalipun emang kita suka bikin jengkel, bikin kesel. Tapi yang namanya teman sejati atau bisa dibilang sahabat, itu mereka gak akan pernah pergi dengan satu alasan pun. Mereka pasti akan tetap selalu ada. Menyikapi kehilangan, gimana sih caranya biar kita ikhlas? Kalau untuk ikhlas, pasti jalan keluarnya pasti tetap sama, yaitu kita harus menerima dengan lapang dada dan belajar untuk bersabar. Karena segala sesuatu ya pasti ada maksud dan tujuannya. Allah itu mengambil orang-orang tertentu dari hidup kita, pertama untuk menjadikan itu sebagai pelajaran, kedua memberikan itu sebagai hikmah untuk kita agar kita tidak pernah menyia-nyiakan orang selagi mereka masih ada. Dan yang namanya hidup pun pasti kita akan meninggalkan dan ditinggalkan, dan itu akan terjadi begitu seterusnya. Jadi buat kalian yang saat ini sedang merasa kehilangan atau telah kehilangan, semangat terus, belajar buat sabar, buat nerima itu. Gak apa-apa nangis, gak apa-apa marah, gak apa-apa kecewa, karena itu adalah hal yang manusiawi. Tapi jangan sampai kalian berlarut-larut dalam kesedihan, karena hidup kita masih panjang, masih banyak perjalanan hidup yang akan kita hadepin. Itu aja mungkin sharing kali ini. Makasih udah denger sampai akhir. Semoga kalian dapat poin-poinnya, dan maaf kalau ada yang salah. Kalian bisa koreksi, kritikan dan saran kalian benar-benar sangat aku terima, karena itu adalah salah satu cara biar aku bisa jadi lebih baik lagi. Oke, see you next podcast, dan wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.